Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang pria berkelahiran Yunani yang lahir pada 19 Mei 1881 dan memiliki nama asli yaitu Gazi Mustafa Kemal Pasha. Ketika berusia 12 tahun, Mustafa dikirim ke Akademi Militer di Istanbul. Di sana, guru matematikanya memberinya nama Kemal yang berarti kesempurnaan karena dia unggul dalam bidang akademik. Mustafa Kemal Atatürk lulus pada 1905. Pada saat menempuh pendidikan militernya tersebutlah yang membentuk pemikiran Mustafa Kemal Atatürk. Dia juga bergabung dalam Young Turks, sebuah gerakan revolusioner kaum intelektual. Mustafa Kemal Atatürk berpartisipasi dalam Revolusi Turki Muda Juli 1908 yang berhasil menggulingkan Sultan Abdul Hamid II. Dari 1909 hingga 1918, Atatürk menempati sejumlah jabatan penting di Angkatan Bersenjata Ottoman. Pada 1919, Atatürk mengatur adanya pemberontakan. Ketika perjanjian Sevres ditandatangani yang membagi Ottoman, dia menginginkan kemerdekaan bagi Turki. Dewan Pertemuan Besar, GENA, sebutan untuk parlemen Turki saat itu, harus mengatur gempuran yang dilakukan Yunani serta Armenia. Serangan itu berakhir setelah Atatürk menekan Traktat Lausanne di 29 Oktober 1923 yang menandai berdirinya Republik Turki, dan menjadikannya presiden. Kontroversial Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah modern Turki, yang memimpin perjuangan kemerdekaan dan reformasi besar-besaran dalam upaya untuk memodernisasi dan mengubah Turki menjadi negara republik yang sekuler. Namun, sebagai tokoh yang kontroversial, Atatürk juga memiliki banyak kritik dan kontroversi terkait dengan kebijakan dan tindakannya selama masa pemerintahannya. Beberapa kontroversi terkait Atatürk antara lain, penghapusan agama. Atatürk memperkenalkan reformasi yang radikal untuk memisahkan agama dari negara dan kehidupan sehari-hari masyarakat Turki. Beberapa tindakan kontroversial yang dilakukannya adalah menutup madrasah, sekolah agama Islam, menghapus hukuman mati karena pelanggaran agama, mengganti huruf Arab dengan alfabet Latin, dan memperkenalkan kalender Gregorian. Beberapa pihak menyambut reformasi ini sebagai langkah maju untuk memodernisasi Turki, namun di sisi lain, ada yang merasa kebijakan ini terlalu tegas dan merugikan kebebasan beragama. Kontrol yang ketat atas media. Atatürk membentuk Dewan Pers dan Penerangan atau Basin Yayın Genel Müdürlüğü pada tahun 1928 untuk mengatur media dan informasi di Turki. Ini memungkinkannya untuk mengawasi dan membatasi publikasi yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Beberapa kritikus menganggap bahwa tindakan ini merupakan bentuk kontrol yang berlebihan dan melanggar kebebasan pers. Pelarangan bahasa minoritas. Atatürk mengambil langkah untuk mempromosikan bahasa Turki sebagai bahasa utama di negara ini. Ini termasuk pelarangan penggunaan bahasa minoritas di tempat umum dan sekolah-sekolah. Ini dianggap sebagai tindakan diskriminatif oleh beberapa kelompok minoritas seperti Kurdi dan Armenia. Penindasan politik. Selama masa pemerintahannya, Atatürk melakukan kebijakan keras terhadap oposisi politik dan gerakan sosial. Beberapa kelompok sosial dan politik ditindas dan dilarang, termasuk partai-partai politik dan serikat buruh. Beberapa aktivis politik bahkan dijatuhi hukuman mati. Hal ini dianggap sebagai tindakan otoriter dan melanggar hak asasi manusia. Kepentingan atas pendidikan dan modernisasi. Atatürk sangat fokus pada reformasi pendidikan dan modernisasi. Namun, sebagian besar program pendidikan yang dibuat selama masa pemerintahannya bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang taat pada kebijakan pemerintah. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk indoktrinasi dan penekanan pada kebebasan berpikir dan bertindak. Kontroversi-kontroversi tersebut menunjukkan bagaimana Atatürk memimpin transformasi yang sangat radikal dan kontroversial dalam sejarah Turki. Prestasi penting Mustafa Kemal Atatürk. Meskipun banyak kebijakan yang dikritik dan kontroversial, Atatürk juga diakui sebagai tokoh penting dalam sejarah Turki yang berhasil mengubah negara ini dari sistem kesultanan yang feodal menjadi sebuah negara modern dan sekuler. Beberapa prestasi penting yang dicapai selama pemerintahannya antara lain, mendirikan negara republik. Atatürk berhasil memproklamirkan Turki sebagai negara republik pada tahun 1923, dan ia menjadi presiden pertama Turki. Ini menandai akhir dari kekuasaan Kesultanan Utsmani yang sudah berlangsung selama ratusan tahun.
Modernisasi dan sekularisasi. Ataturk memperkenalkan reformasi besar-besaran untuk mengubah Turki menjadi negara yang modern dan sekuler. Ini termasuk menghapuskan agama sebagai dasar pemerintahan dan kehidupan masyarakat, mengganti alfabet Arab dengan alfabet Latin, mempromosikan kesetaraan gender dan memperkenalkan undang-undang modern. Reformasi pendidikan. Ataturk memperkenalkan program pendidikan yang inovatif untuk mempromosikan sekularisme dan nasionalisme. Pendidikan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintahannya, dan ia berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh negara. Pembangunan infrastruktur. Ataturk melakukan investasi besar-besaran untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan ekonomi negara. Ini termasuk membangun jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Kebijakan luar negeri. Ataturk juga berhasil menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat dan Timur, serta memperkuat posisi Turki di dunia internasional. Selain itu, ia juga memainkan peran penting dalam pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Meskipun Ataturk memiliki banyak prestasi penting, ada banyak kritik dan kontroversi terkait dengan tindakannya selama masa pemerintahannya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai tokoh kontroversial, pandangan masyarakat terhadap Ataturk sangat bervariasi, tergantung pada sudut pandang dan latar belakang mereka. Namun, satu hal yang tidak bisa disangkal adalah bahwa Ataturk berhasil mengubah Turki dari negara yang kuno menjadi negara yang modern dan maju dalam waktu yang relatif singkat. Kematian Mustafa Kemal Ataturk. Mustafa Kemal menikah sebentar dari tahun 1923 hingga 1925. Tidak ada catatan mengenai keturunan Mustafa Kemal Ataturk, namun dikatakan bahwa ia mengadopsi 12 putri dan 1 putra. Sumber lain mengatakan dia memiliki 8 anak. Pada tahun 1934, ia mengadopsi nama belakang Ataturk, yang berarti Bapak Turki. Dia meninggal pada 10 November 1938 karena sirosis hati. Kisah yang beredar yang mengatakan bahwa jenazah Mustafa Kemal Ataturk terkena azab itu adalah disinformasi ataupun postingan yang tidak benar, atau kata lainnya adalah hoax. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Kominfo. Beredar postingan di media sosial Facebook mengenai cerita kematian Presiden Turki pertama, Mustafa Kemal Ataturk. Dalam postingan cerita disebutkan bahwa Ataturk meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dia disebut-sebut terserang penyakit kulit, jantung, dan darah tinggi. Setelah ditelusuri, cerita kematian Ataturk yang viral di Facebook ternyata tidak benar. Fakta ini sebagaimana dikutip dari situs Wikipedia tentang Mustafa Kemal Ataturk. Dia meninggal di usia 57 tahun pada 10 November 1938 di Istana Dolmabahce. Terima kasih.